Gambaran Masyarakat Arab Jahiliyah Hima Prodi PG PAUD FKIP Universitas Riau. Assalamualaikum teman-teman, bagaimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan baik dan sehat ya. Kita harus jaga kesehatan, karena kesehatan kita berharga. Nah, video kali ini akan membahas tentang gambaran masyarakat Arab Jahiliyah. Tahukah kamu gambaran masyarakat Arab Jahiliyah? Oke, pembahasan ini tentang kondisi sosial, politik, dan moral. Berikut ulasan singkatnya. Kondisi sosial. Masyarakat Arab Jahiliyah terbagi ke dalam berbagai lapisan sosial. Kaum bangsawan memiliki kehormatan tinggi, bebas berpendapat, dan dihormati meskipun dengan kekerasan. Laki-laki menjadi kepala keluarga, dan hak-hak perempuan sangat terbatas. Di lapisan masyarakat bawah, kehidupan jauh lebih keras dan penuh ketidakadilan. Laki-laki memegang kendali penuh atas kehidupan keluarga. Mereka berperan sebagai pengambil keputusan utama. Sementara itu, perempuan tidak memiliki hak untuk mengatur kehidupan rumah tangga. Mereka bahkan tidak bisa menolak pernikahan atau mengatur nasib sendiri. Terdapat beragam gaya hidup yang bercampur baur antara kaum laki-laki dan wanita. Kami hanya bisa mengatakan bahwa semuanya adalah berupa pelacuran, gila-gilaan, pertumpahan darah, dan Imam Al-Bukhari dan lainnya meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwa pernikahan pada masa jahiliyah terdiri dari 4 macam. Yang pertama, pernikahan normal, seperti yang dikenal dalam Islam. Yang kedua, nikah istibda, yaitu suami meminjamkan istrinya kepada laki-laki lain agar mendapat keturunan yang cerdas. Ketiga, nikah kelompok. Beberapa laki-laki menggauli satu wanita dan anaknya dinisbatkan kepada salah satu dari mereka. Yang keempat, hubungan bebas. Wanita melayani siapa saja yang datang dan tinggal di rumahnya dengan tanda khusus di pintu rumah. Pernikahan semacam ini menunjukkan betapa rusaknya pandangan terhadap kehormatan dan keluarga. Anak dari hubungan zina seringkali diserahkan kepada seorang ahli atau kafah untuk dicocokkan wajahnya dengan laki-laki yang pernah menggauli ibunya. Jika cocok, maka ia dinisbatkan sebagai anaknya. Zina terjadi di semua lapisan masyarakat. Hanya sedikit orang yang menolak perbuatan keji itu. Budak perempuan hidup dalam kondisi sangat mengenaskan. Mayoritas tidak menganggap perzinaan sebagai aib. Imam Abu Daud meriwayatkan dari Amru bin Syuaib, dari bapaknya, dari kakeknya, dia berkata, seorang laki-laki berdiri sembari berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya si Fulan adalah anakku dari hasil perjinaanku dengan seorang budak wanita pada masa jahiliyah." Rasulullah SAW kemudian bersabda, tidak ada dakwaan dalam Islam yang berkaitan dengan masa jahiliyah. Urusan yang terkait dengan masa jahiliyah telah lenyap. Seorang anak adalah dari hasil ranjang dinasabkan kepada orang yang menidurinya, sedangkan kehinaan adalah hanya bagi wanita pezina. Dalam kondisi sosial ini, fanatisme suku dan ikatan keluarga sangat kuat. Mereka rela berperang demi suku, walaupun saudaranya berbuat zalim. Bahkan, semboyan mereka adalah, tolonglah saudaramu, baik dia berbuat zalim ataupun dizalimi. Ikatan darah lebih tinggi nilainya dibanding keadilan. Kehidupan politik dan konflik kekuasaan. Persaingan kekuasaan menyebabkan perang antar suku terus terjadi. Hubungan antar suku sangat rapuh dan mudah pecah. Namun ada momen damai, seperti bulan-bulan haram di mana perang dilarang. Kesimpulannya, kehidupan masyarakat jahiliyah sangat rusak secara moral, sosial, dan spiritual. Wanita dihina, anak dibunuh, dan hukum tidak berpihak kepada yang lemah. Mereka hidup seperti binatang, tanpa aturan dan kasih sayang. Islam hadir untuk mensucikan dan memperbaiki semuanya. Kondisi ekonomi. Ekonomi masyarakat Arab Jahiliyah sangat tergantung pada perdagangan. Berniaga adalah cara utama mereka memenuhi kebutuhan hidup. Namun, perdagangan hanya berjalan lancar saat ada keamanan dan perdamaian. Biasanya hanya di bulan-bulan haram. Pasar terkenal seperti Ukaz, Zulmajaz, dan Madinah aktif dalam masa itu.
Industri mereka sangat terbatas, hanya menghasilkan barang-barang sederhana seperti tenunan, samak kulit, dan barang kerajinan. Beberapa wilayah seperti Yaman dan Hira memiliki sedikit aktivitas industri. Di sisi lain, masyarakat pinggiran hanya bergantung pada pertanian sederhana, beternak kambing dan sapi, serta hidup dalam kemiskinan dan ancaman kelaparan. Dan yang terakhir, kondisi moral. Kita tidak dapat memungkiri bahwa masyarakat Zahiliyah identik dengan kehidupan nista, pelacuran, dan hal-hal lain yang tidak dapat diterima oleh akal sehat dan ditolak oleh perasaan. Namun mereka juga mempunyai akhlak mulia dan terpuji yang amat menawan siapa saja dan membuatnya terkesima dan takjub. Di antara akhlak tersebut adalah 1. Kemurahan hati. Mereka sangat bangga akan sifat murah hati. Mereka berlomba-lomba untuk memuliakan tamu, bahkan sampai mengorbankan harta satu-satunya. Ada yang sampai menyembeli unta terakhirnya demi menjamu tamu. Mereka juga berani menanggung hutang atau nyawa untuk menjaga nama baik dan kehormatan dalam menjamu orang lain. Namun sifat ini kadang melahirkan sikap pamer. Mereka minum khamar dan berjudi, bukan hanya untuk kesenangan, tapi sebagai simbol kebanggaan yang kemudian digunakan untuk berbagi kepada orang miskin dari hasil judi. Yang kedua, menempati janji. Janji dalam tradisi mereka adalah laksana agama yang harus dipegang teguh meskipun untuk mendapatkannya mereka menganggap enteng membunuh anak-anak mereka dan menghancurkan tempat tinggal mereka sendiri. Ketiga, kebanggaan pada diri sendiri dan sifat pantang menerima pelecehan dan kezaliman. Implikasi dari sifat ini tumbuhnya pada diri mereka keberanian yang amat berlebihan, cemburu buta, dan cepatnya emosi meluap. Mereka adalah orang-orang yang tidak akan pernah mau mendengar ucapan yang mereka cium berbau penghinaan dan pelecehan. Dan apabila hal itu sampai terjadi, mereka tak segan-segan menghunus pedang dan mengacungkan tombak dan mengorbankan peperangan yang panjang. Mereka juga tidak peduli bila nyawa mereka menjadi taruhannya demi mempertahankan sifat tersebut. Tekad yang tak pernah pudar. Bila mereka sudah bertekad untuk melakukan sesuatu yang mereka anggap suatu kemuliaan dan kebanggaan, maka tak ada satupun yang dapat menyurutkan tekad mereka tersebut. Bahkan mereka akan nekat menerjang bahaya demi hal itu. Kelima, lemah lembut, tenang dan waspada. Mereka menyanjung sifat-sifat semacam ini. Hanya saja keberadaannya seakan terhalangi oleh amat berlebihannya sifat pemberani dan ketergesaan mereka dalam mengambil sikap untuk berperang. Dan yang terakhir, gaya hidup lugu dan polos ala Baduy. Mereka belum terkontaminasi oleh kotoran peradaban dan tipu dayanya implikasi dari gaya hidup semacam ini. Timbullah sifat jujur, amanah, serta anti menipu dan menghibur. Kita melihat bahwa tertanamnya akhlak yang amat berharga ini di samping letak geografis Jazirah Arab di mata dunia adalah sebagai sebab utama terpilihnya mereka untuk mengemban risalah yang bersifat umum dan memimpin umat manusia dan masyarakat dunia. Sebab akhlak ini meskipun sebagiannya dapat membawa kepada kejahatan dan menimbulkan peristiwa yang tragis, namun sebenarnya ia adalah akhlak yang amat berharga dan akan menciptakan keuntungan bagi umat manusia secara umum setelah adanya sedikit koreksi dan perbaikan atasnya. Hal inilah yang dilakukan oleh Islam ketika datang. Nah, itu tadi ulasan tentang gambaran masyarakat Arab Zahiliyah. Sampai di sini video sirahnya. Sampai jumpa di video sirah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.